rambut ini dari lahir sampai sekarang warnanya hitam, dan ada dua warna, hitam dan putih, saudaraku. Siang dan malam, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Gitu, saudaraku. Bisa dipahami kan? Jadi yang disebut hamba adalah secara keseluruhan adalah tubuh ini. Namun kita harus tahu bagaimana caranya tubuh ini menghambakan diri kepada Tuhannya. Pengen tahu kan? Yuk lanjut. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, rambut kita hitam warnanya, putih warnanya. Menghamba pada siapakah rambut-rambut itu? Kita potong 1000 kali, kita potong 1.000.000 kali, dia tetap akan tumbuh. Coba kita suruh dia berhenti. Katanya manusia ini kuasa pada dirinya sendiri. Ini rambutku katanya. Karena ego dan pengakuan kita itu yang menghambat untuk mengetahui di mana letak penghambaan dan di mana letak Tuhan itu sendiri. Ego kita menutupi kita. Keinginan-keinginan kita, kemauan-kemauan kita yang aneh-aneh itu yang menutupi diri kita, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Bisakah kita menghentikan laju tumbuhnya rambut ini? Tidak kan, saudaraku? Tidak, saudaraku. Kita tidak akan bisa menghentikannya. Alis ini kita potong berbarengan dengan rambut ini. Kedua-duanya kita potong secara bersamaan. Tapi yang ini, saudaraku, sama-sama tumbuh. Ini berhenti sampai di sini. Dan kita tidak bisa menyuruhnya untuk terus melaju. Dan juga kita tidak bisa menghentikannya, saudaraku. Tunduk pada siapa itu semua? Yuk kita lanjut, saudaraku. Mata ini, moro-moro kita buka cering, bisa melihat, saudaraku. Bisa melihat dengan jelas ke seluruh alam semesta ini. Apapun yang kita pandang, itu bisa nampak jelas melalui cahaya mata ini, cahaya yang dikeluarkan. Karena tanpa cahaya mata ini akan buta, saudara. Tanpa hitam, tanpa putih, dunia ini tidak akan pernah seimbang. Kalau tanpa cahaya yang putih gemerlapan, terang benderang, tidak akan bisa kita melihat apa-apa di alam semesta ini. Karena yang ada hanyalah kegelapan, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada, kita sebagai seorang hamba harus paham, mata ini siapa yang melihat sebenarnya. Mata ini mengabdi kepada siapa? Hidung ini mengabdi kepada siapa? Apakah mengabdi kepada kita? Telinga ini mencium, ini mendengar. Sama-sama berlubang loh. Ini berlubang. Tapi fungsinya beda-beda. Dia dengan penciumannya, dia dengan pendengarannya. Siapakah sebenarnya? Di mana letaknya hamba dan di mana letaknya Tuhan itu sendiri? Pada telinga, pada hidung. Telinga ini adalah hamba, saudaraku. Dan yang memperdengarkan, yang membuat telinga ini mendengar siapa? Coba Anda tebak, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Pada pagi hari yang cerah ini, kita berjumpa kembali di channel Teras Kehidupan. Semoga Anda bahagia, semoga Anda sehat sentosa, dimanapun jenengan berada. Pada perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang penghambaan diri. Penghambaan diri untuk menuju pada diri. Siapa hamba? Siapa yang dihamba? Siapa yang disembah dan siapa yang menyembah?
siapa Tuhan, siapa hamba. Saudaraku yang dirahmati Allah, sudahkah Anda mengetahuinya dan sudahkah Anda menyelaminya? Kalau Anda belum tahu, belum mengetahuinya, yuk kita simak video ini. Yuk kita mulai, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Pada awal mula penciptaan, Allah menciptakan perangkat-perangkat di bumi ini. Banyak perangkat yang diciptakan oleh Allah di bumi ini untuk melengkapi segenap isi alam, saudaraku. Namun yang pertama kali diciptakan yaitu adalah Nur Muhammad, saudaraku. Nur sekalian alam. Dan juga yang membuat keberadaan kita pada pagi hari ini dan jenengan semua ada di sini saat ini, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Jangan pernah bersedih, jangan pernah takut, jangan pernah susah menjalani kehidupan ini. Kita di sini hanya menikmatinya, kita hanya sebagai penikmat. Beliau-beliaulah pendahulu-pendahulu kita yang telah berjuang untuk kita, saudaraku, supaya kita bisa hidup dengan baik, menjalani kehidupan dengan baik. Bukan begitu, saudaraku? Maka berterima kasihlah kepada para pendahulu-pendahulu kita. Beliau-beliau itulah, dari sebab beliau-beliau itulah kita bisa hadir di dunia yang nyata ini. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada, hamba, siapa sih hamba? Dan siapa sih sebenarnya yang menghamba dan yang dihambakan itu? Saudaraku, mungkin kita jarang sekali mengetahuinya dan jarang sekali yang membahasnya. Penghambaan diri kita, dikatakan bahwa diri kita ini menghamba kepada Rob semesta alam atau Allah Azza wa Jalla. Benar itu, benar sekali, saudaraku. Namun kita harus tahu jalan-jalannya, kebenaran daripada penghambaan itu sendiri, saudaraku, agar kita tidak bingung menapakinya. Kita ini sebenarnya hamba, namun dihambakan diri. Hamba-hamba yang dimuliakan, ya kita ini manusia. Karena begitu agungnya Allah, begitu besarnya cinta Allah kepada kita, maka mengangkat kita sebagai hamba-hambanya. Namun sebagian dari kita banyak yang mengingkari dan banyak yang menjauhkan diri dari keberadaannya, tidak pernah mau mencari keberadaan itu. Bukankah begitu, saudaraku? Masih adakah di daerah Anda? Ataukah di dalam diri kita sendiri? Masih banyakkah yang tidak mengetahuinya? Yuk kita singkap semuanya biar kita tahu. Penasaran kan? Sabar, saudaraku, sabar. Nanti juga akan tahu. Walaupun hanya sekedar pengetahuan, tetapi dari pengetahuan itulah Anda bisa mengubah hidup Anda, bisa menjalani hidup Anda lebih benar lagi, menghambakan diri Anda benar-benar secara totalitas, saudaraku, tanpa ragu, tanpa takut. Yuk capcus, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia disebut hamba. Namun yang sebenarnya disebut hamba, di mana sih letaknya hamba-hamba itu? Dan letaknya yang menyebut kita hamba itu di mana? Atau Tuhan itu sendiri? Yuk kita ketahui, saudaraku. Kita bedah mulai dari ujung kuku ini, mulai dari kepala ini sampai ujung kuku ini. Rambut ini dari lahir sampai sekarang warnanya hitam, dan ada dua warna, hitam dan putih, saudaraku. Siang dan malam, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Gitu, saudaraku, bisa dipahami kan? Jadi
Yang disebut hamba adalah secara keseluruhan adalah tubuh ini. Namun kita harus tahu bagaimana caranya tubuh ini menghambakan diri kepada Tuhannya. Pengen tahu kan? Yuk lanjut. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, rambut kita hitam warnanya, putih warnanya. Menghamba pada siapakah rambut-rambut itu? Kita potong 1000 kali, kita potong 1.000.000 kali, dia tetap akan tumbuh. Coba kita suruh dia berhenti. Katanya manusia ini kuasa pada dirinya sendiri. Ini rambutku katanya. Karena ego dan pengakuan kita itu yang menghambat untuk mengetahui di mana letak penghambaan dan di mana letak Tuhan itu sendiri. Ego kita menutupi kita. Keinginan-keinginan kita, kemauan-kemauan kita yang aneh-aneh itu yang menutupi diri kita, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Bisakah kita menghentikan laju tumbuhnya rambut ini? Tidak kan saudaraku? Tidak saudaraku. Kita tidak akan bisa menghentikannya. Alis ini kita potong berbarengan dengan rambut ini. Kedua-duanya kita potong secara bersamaan. Tapi yang ini saudaraku sama-sama tumbuh. Ini berhenti sampai di sini. Dan kita tidak bisa menyuruhnya untuk terus melaju. Dan juga kita tidak bisa menghentikannya saudaraku. Tunduk pada siapa itu semua? Yuk kita lanjut saudaraku. Mata ini moro-moro kita buka cering, bisa melihat saudaraku. Bisa melihat dengan jelas ke seluruh alam semesta ini. Apapun yang kita pandang itu bisa nampak jelas melalui cahaya mata ini. Cahaya-cahaya yang dikeluarkan. Karena tanpa cahaya mata ini akan buta saudara. Tanpa hitam, tanpa putih, dunia ini tidak akan pernah seimbang. Kalau tanpa cahaya yang putih gemerlapan, terang benderang, tidak akan bisa kita melihat apa-apa di alam semesta ini. Karena yang ada hanyalah kegelapan, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada, kita sebagai seorang hamba harus paham, mata ini siapa yang melihat sebenarnya? Mata ini mengabdi kepada siapa? Hidung ini mengabdi kepada siapa? Apakah mengabdi kepada kita? Telinga ini mencium, ini mendengar. Sama-sama berlubang loh. Ini berlubang, ini berlubang. Tapi fungsinya beda-beda. Dia dengan penciumannya, dia dengan pendengarannya. Siapakah sebenarnya? Di mana letaknya hamba dan di mana letaknya Tuhan itu sendiri? Pada telinga, pada hidung. Telinga ini adalah hamba, saudaraku. Dan yang memperdengarkan, yang membuat telinga ini mendengar siapa? Coba Anda tebak, saudaraku. Ayo kita lanjut. Jantung kita berdetak, mulut kita mengeluarkan kalam, berbicara sepuasnya, seenaknya. Mulut ini menghambakan diri kepada siapa? Kepada diri kita. Suara ini apakah menghambakan diri kepada diri kita, ataukah menghambakan diri kepada siapa? Bisa dipahami kan saudaraku? Mulai kebuka ya, mulai kebuka ya, mulai modeng ya, mulai jelas. Kasapnya mulai jelas, mulai nampak jelas kasap keilahiannya. Dan Anda akan terus mengerti selama Anda mengikuti channel ini, saudaraku. Jangan lupa subscribe dan like serta komennya, serta share-nya juga, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Tubuh ini bisa merasakan sesuatu karena ada rasa di dalamnya yang membuat kita berasa, saudaraku.
Tubuh ini fungsinya sebagai apa? Sebagai Tuhan kah? Atau sebagai hamba? Ataukah tidak kedua-duanya? Ataukah kedua-duanya? Nah, coba pahami ini saudaraku. Coba pahami. Saya buka dulu gerbang-gerbangnya sedikit-sedikit agar Anda bisa mengerti saudaraku. Karena maksud dan tujuan saya, visi dan misi saya adalah membuat seluruh orang mengerti saudaraku. Dengan cara apa? Ya dengan caranya, bukan dengan cara saya. Saya bodoh, saya tidak tahu apa-apa. Begitu saudaraku. Tapi ini hanya memiliki cinta saudara. Jadi tidak perlu khawatir. Jangan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Jangan kicauan burung-burung yang sangat luar biasa di tempat ini. Di pagi hari ini menjadi saksi bahwasanya saya sangat mencintai anda semuanya, jenengan semuanya. Karena jenengan semua adalah kekasih-kekasihku yang bertaburan di mana-mana. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Jangan ragu menjalani kehidupan ini, jangan takut. Lihat kuku ini tidak pernah takut untuk menumbuhkan dirinya, untuk menunjukkan jati dirinya. Karena dia diatur dan dikuasai secara signifikan. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menguasainya. Bahkan tubuh ini, bahkan nafsu ini yang menggerogoti kita setiap saat. Namun semuanya satu, tiada beda. Saudaraku yang dirahmati Allah, siapakah yang menghamba? Di akhir season ini akan saya buka. Penghambaan kita itu akan nampak jelas dari mana. Dan siapakah Tuhan, siapakah hamba? Siapakah Tuhan, siapakah hamba? Tubuh ini beserta perangkatnya bisa disebut hamba, namun juga bisa disebut wujud Tuhan. Bisa dipahami kan? Bingung kan saudaraku? Yuk kita bedah. Jangan khawatir, kebingungan Anda akan saya jawab. Kebingungan jenengan akan saya jawab saudaraku. Tanpa rasa ragu, tanpa rasa takut. Saya akan mengungkapnya. Anda membutuhkan istri, Anda membutuhkan anak, membutuhkan apapun. Siapa yang menyediakannya? Tentu Anda akan berkata Allah Azza wa Jalla. Dan apa hubungannya dengan tubuh ini? Kita butuh apapun disediakan oleh Allah. Coba kita mau melihat, diperlihatkan alam ini. Kita mau mendengar, yo diperdengarkan suara-suara yang merdu, suara-suara yang sangat indah, sangat merdu, sangat sejuk sekali didengarkan di telinga saudaraku. Kita mau berbicara, disediakan suaranya. Kita mau merasakan sesuatu, baik yang kasat mata ataupun tidak kasat mata, disediakan rasa, disiapkan rasa. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita pakai, walaupun tidak untuk kita miliki saudara. Allahu Rabbi, Tuhan semesta alam memberkati. Lalu pertanyaannya di mana? Siapakah yang hamba? Siapakah yang Tuhan? Siapakah yang dilayani sebenarnya? Kita atau siapa? Coba Anda coret-coret di kolom komentar saudaraku. Siapa sebenarnya yang dilayani? Apakah Anda menjadi hamba? Apakah Anda pernah merasa menjadi hamba? Ataukah Anda merasa menjadi Tuhan? Jangan saudaraku, jangan pernah merasa menjadi Tuhan. Karena tubuh ini bukan Tuhan. Ini adalah pelayannya. Berikut juga tuannya. Bingung kan? Nggak perlu bingung saudaraku. Emang kenyataannya begitu. Pada hakikat kebenarannya ya seperti itu. Jadi segala kebutuhan kita, segala kebutuhan tubuh ini, mau makan, mau minum, mau apapun, mau perempuan, mau istri, mau anak,
Mau apapun disediakan oleh Allah. Jangankan yang baik-baik, yang jelek-jelek pun disediakan oleh Allah. Disediakan di seluruh alam semesta ini. Karena ada hitam, ada putih. Ada baik, ada buruk. Dan itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk kita, hak pakai kita. Kita mau pakai yang mana cuman. Gitu saudaraku. Namun Anda nggak perlu takut. Tanya pada nurani Anda. Anda mau pilih yang mana? Mau pilih yang baik atau yang buruk? Bisa dipahami kan saudaraku? Kalau Anda sudah memilihnya, tentukan pilihan Anda dan jalani agar Anda paham, agar Anda mengerti, alami semuanya, agar kita tidak menjadi makhluk yang peniru, saudaraku. Karena setiap pengalaman spiritual itu nggak akan sama dari per orang, saudaraku. Setiap pengalaman orang itu tidak sama, saudaraku. Setiap pengalaman orang itu tidak sama. Sudah mulai mengerti ya dengan yang disebut hamba? Kalau tubuh ini mau disebut hamba, kalau diri kita mau disebut hamba, atau mau disebut Tuhan, ayo terserah Anda nanti. Anda mau menilainya bagaimana? Cuma yang jelas kita dilayani, saudaraku. Yang melayani kita siapa? Allah Azza wa Jalla melayani kita. Sadar nggak kita? Atau kita hanya pura-pura tuli, atau pura-pura tidak melihat, saudaraku, atau pura-pura tidak merasakan? Semuanya sudah disediakan dan beliau yang menyediakannya. Kita nggak perlu ragu, nggak perlu takut menjalani hidup ini. Rezekinya semuanya sudah ada, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Jalani saja, selesai. Nggak perlu ribet, nggak perlu bingung kita. Jangan mau dibodohi oleh ini. Mindset kita yang setiap harinya menggoda kita, mau membawa kita kemana-mana. Bisa dipahami kan saudaraku? Anda pun saya yakin mengalami setiap saat seperti itu. Lalu siapakah yang Tuhan? Lalu siapakah yang hamba? Bagi saya, Tuhan itu bisa melayani dan juga bisa dilayani. Tubuh ini hanya menghamba kepada Tuhannya dan hanya patuh kepada perintah Tuannya, tidak kepada yang lain. Begitupun Tuannya menyediakan setiap kebutuhan tubuh kita. Setiap kebutuhan kita disediakan. Paham kan? Paham kan? Jadi alangkah bodohnya kita kalau kita masih mau tolak-tolak kemana-mana, saudaraku. Pahami dirimu, cerna dirimu di setiap langkah perjalanan hidupmu, maka engkau akan mengerti siapa Tuhanmu, siapa hambamu, siapa dirimu, dan siapa alam semesta ini. Bisa mengerti kan saudaraku? Jika Anda masih kurang mengerti, coret-coret di kolom komentar, saudaraku. Kita akan berjumpa lagi di season berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Ditunggu ya saudaraku, dimanapun jenengan berada, agar channel ini bisa berkembang, saudaraku, agar bisa menampilkan video-video dan perspektif-perspektif yang berbeda, saudaraku. Bisa dipahami kan? Yuk saudaraku yang dirahmati Allah, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga Anda menemukan titik terang di dalam pencarian Anda. Semoga Anda menemukan sebuah kejelasan yang nyata di dalam hidup Anda tanpa adanya penghalang, saudaraku. Yuk kita kembalikan lagi kepada Ilahi Robbi, pencipta alam semesta ini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Allah. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, diri kita tidak ada apa-apanya. Diri kita bukan siapa-siapa. Diri kita tidak punya apa-apa. Diri kita lemah. Dari Allah, punya Allah, untuk Allah, bagi Allah, saudaraku. Semoga Anda sukses dan bahagia selalu, dan Anda diberikan selalu kemerdekaan yang hakiki. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!